ini mungkin saya belum ustazah sebenarnya, mohon maaf. Cuma mungkin ini sekedar sharing aja mungkin ya. Pengalaman baru sih, baru belum genap 2 tahun juga. Sejak alhamdulillah ya Allah bukakan mata hati saya gitu, buka telinga gitu ya. Sebenarnya semuanya sudah jelas gitu, ada di depan kita gitu, tapi entah kenapa waktu dulu benar-benar ketutup gitu, nggak tahu gitu yang mana yang benar gitu. Tapi alhamdulillah masih ada waktu gitu, Allah kasih kesempatan untuk kembali ke hijrah ke kembali ke fitrah gitu sebagai seorang muslim. Pertolongan saya waktu itu betul-betul cuma sama Allah. Terus karena memang saya belum bisa dengar ya suaranya Allah gimana atau gimana ya cuma satu-satunya ya surat cintanya ya Al-Quran ini gitu ya, dan jawabannya, petunjuknya semua ya cuma di Al-Quran ini gitu. Mungkin di slide yang pertama selanjutnya, nah ini Masya Allah ayatnya ya, Quran surat Al-Anfal ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tadi saya dengar sebelumnya ini ada ngaji dulu ya, Masya Allah gitu. Menurut saya yang belum kenal isi Al-Quran gitu ya, sekarang juga baca belum bisa bagus gitu, nggak ada bahasa seindah itu ya gitu, apalagi kalau bisa dengan tampilnya yang sempurna itu, Masya Allah gitu, kayak merinding lah gitu. Kalau mungkin banyak orang yang dapat hidayah karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, ya betul gitu, memang terasa sekali gitu bahwa nggak ada tandingannya gitu, kitab suci kita ini. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu sudah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ini yang betul-betul saya rasakan gitu ya, ketika meyakini bahwa Al-Quran itu benar gitu ya, kitab suci kita itu benar-benar benar dan suci gitu. Nah ini akhirnya Masya Allah gitu. Kalau dari sisi selanjutnya, sisi ilmu pengetahuan saja ya, baru Al-Quran dengan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan saja udah terpesona gitu. Ini di Quran surat Az-Zumar ya ayat 6 dikatakan, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang punya kerajaan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ini kita ngomongnya ayat-ayat terus ya, semoga gemetar terus ya saya dibacain ayat-ayat Allah itu semakin kuat iman kita. Ini isinya ayat aja udah saya PowerPoint-nya. Ini kalau kita dalami lagi, 3 ke 8 ya di dalam kandungan gitu. Dan sebenarnya memang ilmu pengetahuan bilang begitu ya, yang sudah merasakan mengandung itu memang ada tahapannya dari pre-embryonik atau zigot, tahap pertama, kemudian zigot itu akhirnya berkembang jadi embrio, kemudian terakhir jadi fetus atau janin. Itu terbukti gitu. Yang 14 abad lalu itu ya ternyata memang begitu kan gitu. Kemudian di Quran surat Fussilat ayat 11-12 dikatakan, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewalikan pada tiap-tiap langit urusannya. Ini juga kita tahu dulu belajar gimana ya, geografi mungkin ya, apa yang tentang lapisan atmosfer kan ada ya. Dari atmosfer, ada stratosfer, ada troposfer, ada berbagai lapisan gitu ya, ternyata itu 5 kalau nggak salah, lapisan mesosfer gitu, dan semuanya itu ada fungsinya kan. Di lapisan ini apa yang terjadi, ada hujan, ada dan sebagainya. Di lapisan yang selanjutnya beda urusan lagi, betul-betul seperti yang dituliskan ya, bahwa tiap-tiap langit ada urusannya. Dan kemudian ini juga
malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Masya Allah, teori relativitasnya Einstein yang baru keluar tahun 1905 gitu ya, baru tahun 1900-an gitu, dan ini sudah ada 14 abad yang lalu gitu. Ini mungkin sebagian kecil aja dari yang saya angkat. Mungkin kalau di sini sudah pada sering dengar juga ya tentang bagaimana dibilang gunung itu beranjak gitu ya, bergeser dari tempat posisi awalnya setiap beberapa waktu, kemudian ada api di dalam laut gitu ya, yang kayaknya nggak salah nih Al-Quran gitu ya. Itu saya terus terang udah punya dapat DM dari salah seorang selebgram, nggak saya sebut namanya. Beliau dulu Muslim, saya lihatnya, tapi sekarang sudah berpindah gitu. Itu saya dibilang gini, yang ini saya angkat next selanjutnya, ayat ini menurut dokter gimana? Quran surat At-Tariq ayat 5-7. Ini Al-Quran yang salah atau sains yang salah katanya. Waduh, saya sebenarnya menghindari perdebatan. Kalau ada perdebatan, ada yang ngajak debat, saya bilang tolong hargai keyakinan saya sekarang dan bukan untuk diperdebatkan, saya bilang gitu. Tapi berhubung disenggol Al-Quran yang salah, kayaknya gimana gitu. Karena kita tahu ya ada 8 hak Al-Quran gitu kan. Yang pertama diimani, diyakini, kemudian dibaca, dipelajari, diajarkan, dihafalkan, dipahami, diamalkan, diperjuangkan gitu ya. Kayaknya kalau dibilang salah, harus saya perjuangkan nih gitu. Karena kita yakin kalau Al-Quran itu betul-betul dari Allah, jadi nggak mungkin salah gitu ya. Jadi dibilang gini, nih kan ayatnya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kan kita tahu, dokter, air mani keluarnya dari mana? Dari testis, dibilangnya. Kan letaknya di bawah, bukan di antara tulang dada dan tulang sulbi gitu kan. Terus, waduh, saya akhirnya nguling-nguling. Sebenarnya sih senang-senang aja ada kayak gitu, malah bukan, mungkin kalau orang berpikir mualaf nih gampang digoyahkan lah, masih lemah imannya, ada yang mengirim surat kaleng juga dari Amerika. Iya benar, ada semua itu. Kalau pas saya teliti lagi, itu ada blognya sendiri sih khusus untuk itu, dan itu isinya istilahnya ngatain Nabi Muhammad, ngajarin Islam dan sebagainya, Al-Quran dan sebagainya. Nah tapi alhamdulillahnya gitu, malah diberikan seperti itu, makin menguatkan iman saya, karena makin saya cari. Kadang guru saya, mentor saya udah bilang, udah nggak usah dibaca kayak gitu, toh surat kaleng juga gitu kan. Terus tapi jadi penasaran ya, pengen cari gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, masya Allah, makin dicari salahnya tuh makin enggak loh ternyata gitu. Dan dari sini juga akhirnya jawabannya alhamdulillah dapat ya. Ternyata memang pada saat tahap embrionik itu, ovarium dan testis yang menghasilkan air mani itu memang letaknya itu di antara tulang dada nomor rusuk ya, nomor 11-12, dan di antara tulang sulbi itu dekat ginjal. Kalau bisa dibilang seperti itu. Tapi nanti setelah kita dewasa, memang kan ovarium perempuan turun ke panggul, yang testis turun ke skrotum ya, laki-laki itu makin turun. Nah terus saya dijawab lagi gitu sama orang tersebut, bilang, tapi kan itu tahap embrionik. Sekarang dokter tanya ke dokter mana-mana, air mani dari mana, ada di mana. Terus alhamdulillah ya, jangan sampai Al-Quran sama nih dalam hati saya. Ternyata masya Allah gitu. Juga ada dokter Zakir Naik juga sudah sampaikan bahwa memang organnya turun, tapi masya Allah perdarahannya, persarafannya itu masih tetap sama seperti tahap embrionik itu. Jadi perdarahannya, persarafan itu tetap dari tadi di antara tulang dada dan tulang sulbi yang tadi, yang dekat ginjal itu. Kalau biasanya kita persyarafan, misalnya anggota badan kita di mana? Di kaki, ya berarti syarafnya darahnya kan di kaki situ. Tapi masya Allah ternyata memang ovarium testis perdarahannya tetap dari abdominal aorta sama renal arteri, ya bahasa kedokterannya. Nah, itu memang letaknya di situ. Jadi alhamdulillah dia nggak jawab lagi sih gitu, tapi ya sudah gitu.
antara dia percaya atau enggak, ya sudah gitu ya, tugas kita sampai situ aja gitu. Kemudian saya ditanyakan lagi tentang kiblat dan sebagainya, yang dia gambarkan seolah-olah bumi itu lingkaran 2 dimensi, bukan bola. Bumi kan bola ya, digambarkannya seperti lingkaran 2 dimensi. Udah sampai itu saya jawab, dan bukan lebih karena supaya kelihatan pinter gitu ya, enggak, cuma demi karena nggak bisa nih kalau Al-Quran yang dibilang salah gitu. Nah selanjutnya, nah ini berawal dari sini. Jadi tadi saya merenung-renungkan gitu ya, saya juga nggak tahu jalan hidup saya ke depan seperti apa gitu ya. Ini masih baru banget, baru benar-benar awal perjuangan banget 1,5 tahun ini gitu. Dan saya berdoa bisa istiqomah ya sampai husnul khotimah gitu ya kita semua gitu. Dan satu hal gitu yang saya pegang ini, bahwa betul-betul Al-Quran itu yang mujizatnya itu adalah tadi dijaga dari perubahan, ya nggak ada selapas pun yang berubah dari 14 abad lalu sampai hari ini. Dikatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Jadi berangkat dari keyakinan itu, ya udah apapun yang ada di dalam isi Al-Quran, kalaupun belum nyampe di otak kita, mungkin ya itu ya tetap yakin bahwa itu benar-benar dari Allah gitu. Jangan sampai mudah iman kita digoyahkan oleh karena tadi pemikiran-pemikiran yang seperti itu gitu. Dan juga termasuk ketika di Al-Quran dikatakan suatu perintah atau larangan, ya termasuk juga berarti itu memang harus kita lakukan tanpa nanti, tanpa tapi. Nah kemudian di sini kalau dibilang tadi kan judulnya keajaiban Al-Quran membawa saya mu'alaf gitu ya. Mungkin saya banyak sih ayat-ayat yang waktu itu akhirnya makin meyakinkan saya dan membuat saya tidak menyesal dengan keputusan saya 15 Maret 2020 lalu gitu ya. Setiap saya sholat itu juga yang saya ingat dan saya syukuri, itu yang paling syukuri anugerah yang paling besar ya, dibanding rezeki, dibandingkan promosi dan sebagainya, itu ya ini gitu ya, nikmat iman, nikmat Islam, dapat hidayah ini dari Allah. Dan ini mungkin 3 diantaranya ada Quran Surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam gitu ya. Kenapa ini mungkin kayak biasa aja ya, tapi ini sesungguhnya nggak ada kita mungkin yang seberani ini gitu ya, berkata bahwa ini agama yang diridhoi Allah, ini agama yang benar gitu. Saya berusaha cari itu gitu ya, dimana dikatakan ini yang benar gitu. Dan yang saya temukan jadi dalam Al-Quran ini aja gitu ya, bahwa berani berkata ini yang benar. Kemudian Quran surat Yusuf ayat 101, saya kaget juga gitu. Nabi Yusuf saya udah tahu dari yang sebelumnya gitu kan, tapi ternyata doanya Nabi Yunus seperti ini gitu. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh gitu. Ternyata Islam tuh agamanya dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu bawa risalah yang sama gitu ya. Cuma mungkin syariatnya yang akhirnya berbeda-beda gitu, tapi sama gitu yang dibawa, bahwa qul huwallahu ahad gitu ya. Allah itu esa gitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya ketemu benang merahnya nih ternyata gitu ya. Dan waktu itu memang pertanyaan saya ke adik saya waktu saya diskusi gitu, adik saya kebetulan dokter umum ya, kalau saya dokter gigi, saya tanya, nanti kamu kalau pakai referensi pakai yang the latest one kan, yang terbaru, yang terupdate? Iya dong kak. Nah yang aku bingung itu kenapa kalau yang kemarin itu memang Allah sendiri ya, Tuhan sendiri yang turun, kenapa masih ada harus diturunkan lagi, diutus lagi Rasulullah, Nabi Muhammad gitu. Yang saya pertanya itu karena harusnya kalau Allah yang turun itu kan harusnya pamungkas gitu. Waktu itu saya jawab seperti itu. Terus adik saya bilang, terus nanti kalau ada Nabi lagi kamu ganti lagi. Alhamdulillah dijanjikan tidak akan ada Nabi lagi setelah Rasulullah. Jadi di situ membuat saya makin yakin gitu, apalagi ini ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 116. Waktu itu Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam gitu, apakah engkau yang mengatakan pada orang-orang
jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah gitu. Lalu Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Menyatakannya, jika aku pernah mengatakannya, maka tentu engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui ada yang pada diri engkau. Sesungguhnya engkau mau mengetahui perkara-perkara yang gaib juga ya, seperti gitu ya. Ya, kalau emang Nabi Isa pernah ngomong begitu, ya pasti Allah udah lebih tahu dulu gitu kan. Dan pasti karena pas saya berpikir itu Nabi Isa memang gak pernah kok ngomong begitu gitu. Kalaupun ada di dalam kitab yang lama saya di terjemahan yang seperti itu, tapi ternyata bahasa aslinya bukan sembarang aku guru dan Tuhan, tapi Tuan. Dan itu beda banget Tuhan dan Tuan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ada juga, kalau ini ayat yang didapat oleh kakak mentor saya, Kak Tere, yang mungkin kalau pada kenal yang dulu penyanyi. Nah, itu kalau beliau dapat hidayahnya justru ketika membaca ayat ini gitu. Quran surat An-Nisa ayat 171. Makanya beliau nama Islamnya ngambil An-Nisa. Mungkin udah pernah diundang ke sini. Belum ya? Insya Allah nanti akan jadi masukan kita. Ya, banyak belajar dari beliau. Nah, kalau beliau dapat ayat ini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Itu benar-benar membukakan mata beliau gitu ya saat mendapatkan ayat ini ya. Mungkin itu di antara ayat-ayat itu. Akhirnya mungkin singkat ya, ketika setelah saya memutuskan untuk kembali ke fitrah sebagai seorang muslim, ya tentunya seperti kebanyakan mualaf lainnya ada perjuangan, tantangan di depan gitu ya. Kalau saya khususnya karena saya sudah punya suami, punya anak 3 gitu, yang paling berat yaitu ketika demi dapat ridha Allah ya saya memutuskan untuk nggak melanjutkan hubungan rumah tangga ya dengan mantan suami yang non muslim. Kemudian ya pastinya efeknya paling besar ke anak-anak gitu dan sebagainya, terus dan berbagai kisah perjuangan lainnya. Tapi masya Allah ayat-ayat ini yang seperti pop up gitu ya ketika saya berdoa bersujud itu, saya membaca terjemahan Al-Quran waktu itu belum bisa baca bahasa Arab ya itu, tapi Allah tetap kasih gitu ya. Di Quran surat Fussilat ayat 30-32 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu peroleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya baca yang terakhir itu saya ulang lagi. Sebagai penghormatan bagi saya. Nggak salah ya, saya menghormati Allah, tapi ternyata ini bentuk penghormatan Allah buat kita loh. Kita dikasih perlindungan, kita malaikat sendiri yang turun pada kita dijanjikan nggak usah takut, nggak usah sedih gitu, bergembira aja karena kamu udah dapat surga yang dijanjikan gitu kan. Cuma satu, kita harus menunjukkan pendirian bahwa Tuhan kita adalah Allah gitu. Dan kemudian satu lagi ayat yang ketika saya waktu itu saya galaunya cuma soal anak-anak aja gitu ya, kayak gimana ya, kayak saya tuh kalau nggak zikir, kalau putus zikir langsung bisikan setannya adalah kamu perusak kebahagiaan anak-anak, kamu merusak masa depan anak-anak dan sebagainya gitu. Tapi masya Allah gitu ternyata
TK zikir lagi, enggak. Kamu bisa menjadi jalan, pintu buat keluarga, orang-orang yang kita sayangin bisa juga selamat gitu ya. Nah, di sini saya dapat dari Quran surat Sabah ayat 37 dikatakan, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, dan itu dari surga. Jadi waktu itu ya udahlah gitu, kalau saya sekalipun harus kehilangan semuanya ya, kehilangan waktu itu karena PNS terus tiba-tiba pergi gitu ya, ke Sentul gitu, ke tempat bersembunyi dulu ya di Pondok Pesantren Umi Irena itu. Saya sebelum sempat nggak kerja itu saya udah juga udahlah, kalau diputus sudah nggak bisa kerja lagi, itu udah siap, kalaupun harus kehilangan anak-anak diambil semua sudah siap gitu ya, mau kayak gimana udah lah gitu, sampai nyawa sekalipun waktu itu udah berpikir ya sudah, yang penting wafat dalam keadaan Islam gitu ya. Nah tapi ternyata memang Masya Allah gitu ya, saya waktu itu berkeyakinan ya udah, saya punya Allah udah cukup. Allah kan masalahnya segala-galanya gitu ya, Allah yang maha mengembalikan, Allah yang maha mencukupi, Allah semuanya gitu. Kalaupun hilang semuanya, masa iya Allah nggak sanggup mengembalikan gitu kan? Kan janjinya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah akan balikan lebih baik, bahkan ya insya Allah dari yang kita sudah korbankan itu, seperti itu. Jadi waktu itu aja kekuatannya, apa-apa balik lagi ke situ aja gitu. Minta tolongnya selalu ke Allah dulu gitu. Jadi tiba-tiba malah kayak Allah gerakan semesta untuk nolong gitu ya, istilahnya kayak gitu. Karena saya sampai dibilang ini tuh kayak saya udah well prepare banget gitu, kayak saya juga punya escape plan tertentu gitu, kayak saya emang merencanakan ini dengan motif tertentu gitu. Padahal kalau ada saksinya semua yang bertanya, kita ikut senang, tapi rencananya di sini kamu gimana? Itu selalu saja nggak tahu gitu. Setiap itu gelap banget, bener-bener yang saya jalani itu bener-bener kayak dari waktu sholat ke sholat lagi, waktu sholat ke sholat lagi, udah itu aja, nggak mikir panjang, udah cuma dari waktu sholat ke sholat. Karena memang kita mindsetnya udah diubah ya, jadi bukannya sholat itu menginterupsi kegiatan kita di dunia ini gitu. Justru yang utama itu justru kegiatan kita di akhirat, sholat-sholat kita ini gitu. Pekerjaan kita dari jam berapa masuk kerja? jam 9 sampai jam 6 sore ya. Saya jam 8 sampai jam 4 sore. Nah itu 8 ke mau duha ya, misalnya kalau nggak duha dari rumah berarti duha di tengah kantor, kemudian ke zuhur itu sampingan saya justru, bukan pekerjaan utama saya gitu. Jadi kenapa kita mindsetnya begitu? Ketika di kantor pun kita ada masalah pekerjaan, kayaknya habis dimarahin bos atau ada slack sama temen rekan kerja gitu, ya udah, oh itu sampingan gitu ya. Jadi ringan-ringan aja gitu, dijalanin aja. Karena yang utamanya kita tahu kita dari sholat ke sholat gitu. Jadi itu sih yang sejak saya memulai kisah ini yang saya ubah itu gitu. Kalau dulu sibuk ya udah, nanti doanya pas udah selesai. Nah, walaupun bisa doa kapan aja waktu itu, tapi ya begitu, tunggu selesai baru seperti itu. Nah kemudian sejak itu saya juga jadi makin jadi makin tergantung gitu sama Al-Quran gitu ya, nggak mau jauh-jauh gitu. Yang kayaknya kalau apalagi pas lagi datang bulan ya gitu, waduh nggak bisa dengan leluasa memegang, harus dengan begini begitu gitu. Nah tapi itu betul-betul yang saya rasakan ketika kita dekat akrab dengan Al-Quran tuh, Masya Allah gitu ya, banyak ya sebenarnya ayat-ayat dan hadisnya, mungkin sebagian aja yang saya tampilkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ini saya seneng banget gitu ya. Mungkin jadi zikir kita pagi dan petang hari itu memang kalau kita mau jadi orang-orang yang beruntung, dekat-dekatlah dengan Al-Quran gitu ya. Ini dikatakan kan kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa gitu ya. Terus di kalimat terakhir, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, kalau mau beruntung kita perlu
suatu petunjuk yang mana itu adanya di dalam Al-Quran. Enak kan kalau kita ngerjain apa-apa ada petunjuknya, kalau waktu sekolah aja ada kisi-kisinya, dapat kisi-kisinya, dapat kunci jawaban, senang banget. Karena kan, wah 99% bisa dapat nilai bagus nih gitu ya. Kalau udah dapat petunjuk gitu ya, udah dapat kisi-kisi. Apalagi hidup kita, 1 detik ke depan aja kita nggak tahu ya. Mau ternyata nggak selalu yang lebih tua yang menghadap Allah duluan gitu. Yang lebih muda bisa aja gitu ya. Dipanggil lebih dulu gitu. Jadi ya waktu kita nggak banyak gitu, dan di dunia ini bukan tempatnya santai-santai sih gitu. Jadi bersyukur kalau yang dapat kesibukan, kerjaannya banyak gitu, bersyukur. Karena kalau kita lagi pas gak dikasih kesibukan itu ya udah gitu ya, rasanya gimana gitu ya. Jadi dinikmati aja setiap yang kita hadapi ini ya, kita lalui ini gitu. Nah kemudian selanjutnya dijanjikan juga nih Al-Quran itu adalah pembeda yang benar dan yang batil ya. Itu terasa betul ya di zaman akhir ini, di banyak fitnah terutama terhadap Islam juga. Nah itu gimana kita tahu ya ini yang hak atau ini yang batil? Balik lagi semuanya ke Al-Quran aja gitu. Doa saya itu selalu itu ya, Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil gitu. Karena udah banyak yang kelihatannya kayak hak, tapi ternyata sebenarnya itu batil gitu. Dan pasti kita semua memilih untuk selalu kan fitrah kita selalu nyari yang benar yang mana sih, yang benar yang mana sih gitu. Ada masalahnya siapa sih yang salah? Karena mau nyari yang benar siapa, gitu kan? Itu udah fitrah sih. Jadi insya Allah kalau dibilang saya nggak heran kalau dibilang akhir zaman makin banyak orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, karena kembali ke fitrah, karena agama Allah ya kebenaran itu sendiri gitu ya. Kemudian di Quran Surah Asy-Syura ayat 52 juga dikatakan Al-Quran itu cahaya ya. Itu kita semua juga udah banyak yang tahu gitu ya, cahaya benar-benar membimbing kita gitu. Tadi kalau saya ditanya mau ngapain, gelap karena saya belum baca Al-Quran, tapi ketika sudah baca Al-Quran yang saya tahu itu Allah melakukan sesuatu prasangka hambanya gitu ya. Jadi ya udah kita selalu husnuzon aja dengan apapun yang terjadi. Kemudian ada beberapa juga sabda Rasulullah, banyak banget sebenarnya, saya ambil 3 aja karena saya ingat waktunya juga terbatas ya siang ini. Nah ini antara lain kalau kita baca Al-Quran maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat pada pembacanya. Ini kita semua juga udah tahu ya, mungkin ya waktu udah kiamat hanya itu aja mungkin ya yang kita mengemis-ngemisnya untuk mendapatkan syafaat, itu aja gitu. Kita nggak mungkin mengemis yang lain selain dapat syafaat, dapat rekomendasi kalau kita boleh masuk surga, kalau boleh tanpa lewat malaikat. Gitu. Nah, kemudian sungguh Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah akan menjatuhkan kaum yang lain. Jadi kalau kita mau diangkat derajatnya gitu ya, itu betul-betul jangan jauh-jauh dari Al-Quran gitu. Nggak ngerti atau apa, baca aja, mau 1 ayat, mau 1 halaman juga, nggak sampai 1 surat, nggak apa-apa, baca aja gitu. Jangan lewatkan 1 hari pun gitu ya tanpa kita membaca Al-Quran, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kemudian ini juga ada hadisnya dikatakan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, kayak tadi ya teman-teman di sini, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Insya Allah kita semua siang hari ini gitu ya diberikan ketenangan, dilingkupi rahmat, dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Dipuji bos aja di depan teman-teman, gimana gitu ya, gimana kalau Allah yang muji gitu ya, Allah yang promosiin, Masya Allah gitu. Nah itu aja kayaknya masa iya sih gitu ya, Al-Quran emang kayaknya sederhana ya baca Al-Quran gitu, tapi Masya Allah keutamaannya ya dahsyat banget di situ. Nah kemudian nggak panjang lebar lagi, ini saya ambil dari kitab Nafsiyah Islamiyah ya, ada bukunya. Siapa yang berkata menggunakan Al-Quran pasti akan terpercaya. Siapa saja yang mengamalkannya
pasti akan beruntung. Siapa yang memutuskan hukum dengannya, ketika kita ada masalah apapun, gimana ya kalau terkait harta warisan semuanya gitu ya, ada mau tentang kehidupan suami istri gitu ya, ketika kita memutuskan hukum dengan Al-Quran pasti akan adil. Siapa saja yang mendakwakannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, insya Allah ini sudah penutup. Semoga bisa memberi semangat, memberi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini. Kalau ada mau pertanyaan apa koreksi boleh ya, terserah, karena ini juga saya masih belajar juga. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Raina dari CTV. Saya ingin memberikan pertanyaan, apa aja bukti nyata hal baik yang Allah kembalikan setelah ibu dokter memutuskan untuk meninggalkan duniawi dan memilih untuk Allah gitu. Pertanyaan belum pernah saya dapat pertanyaan ini. Semuanya ini undang gitu ya, itu masya Allah ya, betul banget. Kita harus mengingat-ingat itu ya, yang kita ingat kebaikannya Allah gitu, apa yang sudah Allah kembalikan. Masya Allah, suami belum balik. Suami belum dikembalikan, atau yang lebih baik juga belum dikembalikan sih. Cuman masya Allah ya, saya kan berarti single parent ya sebenarnya. Kondisinya itu sebenarnya menghidupi 3 anak sendirian seperti itu, tapi kalau dihitung logika manusia harusnya turun ya, tapi ya tadi malah dibilang berkah itu ya, itu beda ya sama pendapatan yang kita dapat. Pendapatan beda sama rezeki ya, rezeki yang penuh dengan barokah seperti itu yang saya rasakan dari sisi itu gitu ya. Promosi dalam pekerjaan seperti itu ada, walaupun kalau orang mungkin berpikir saya pindah karena supaya karir jabatan di PNS, enggak sama sekali, karena dari sebelum masuk pun gitu ya, itu udah kompetitif sekali gitu ya, maksudnya nggak ada kalau karena kamu agamanya non-muslim jadi nggak boleh gitu, jadi kita harus pindah dulu untuk dipromosikan, itu nggak ada gitu. Yang paling terasa betul sih ya lebih, karena sekarang udah nggak ngukurnya di yang dunia materi gitu sih ya, lebih ngerasanya tadi kita disibukkan dengan urusan akhirat gitu. Itu yang dulu saya lebih disibukkan dunia gitu. Itu untuk dapat hidayah taufik seperti itu, menurut saya itu suatu luar biasa ya gitu kan. Ketika dulu saya berpikir kegiatan dunia itu adalah ya ini yang pekerjaan kita, masak, olahraga gitu ya, ngurus anak gitu. Tapi ternyata di dalam Islam, masya Allah itu semua kegiatan dunia kita bisa bernilai ibadah kok kalau kita lakukan dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah gitu ya, sambil mengingat Allah, lari sambil berzikir. Saya senang lari soalnya. Tapi udah lama nih lagi selama pandemi ini agak berkurang. Kemudian sambil masak, ibu-ibu sambil ngurus anak, nggak sambil ngeluh gitu, tapi sambil berzikir, mengingat Allah, itu insya Allah malah bernilai pahala kan. Tapi kalau kita saya kayaknya lagi dakwah nih, tapi sama sekali nggak ingat Allah, saya malah lagi mendakwakan diri sendiri, maka mungkin ya itu malah nggak nilai pahala sama sekali gitu ya. Itu yang saya baru kebuka gitu mata saya, kirain ternyata bukan kegiatan dunia, kegiatan akhirat, tapi apapun yang kita kerjakan semuanya bisa bernilai akhirat. Bahkan kita bekerja di tempat ini semua bisa bernilai akhirat, kita mengingat Allah gitu ya, lagi ngerjain apa kita bisa sambil zikir, tetap zikir, nggak boleh putus gitu. zikir terus, yang kita Jumat ini sholawat diperbanyak gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin itu nggak ternilai dengan materi, ternilai dengan uang ya, seperti itu sih. Insya Allah kita semua diberi keistiqomahan untuk seperti itu. Ada satu pertanyaan, kita juga membuka live lewat Zoom sama Instagram ya. Ini ada 2 pertanyaan dari Zoom, saya gabung menjadi satu. Jadi pertanyaannya, bagaimana menjaga hidayah yang susah ini mendapatnya, dan agar bisa istiqomah sampai memisahkan. Iya.
Kita benar-benar harus minta sama Allah, karena secara pribadi kita sebagai manusia tuh agak mustahil gitu. Nggak usah sehari gitu ya, besoknya gitu subuhnya bagus, zuhurnya telat, asarnya mepet maghrib gitu, misalnya isanya bagus lagi gitu, bisa kayak gitu ya. Gitu, jadi benar-benar kita satu memang harus minta sama Allah. Jadi kemudian kalau orang kebanyakan bilang tipsnya itu banyak mengingat mati, karena kan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, karena dia akan mempersiapkan sebaik-baik bekal akhirat. Tapi kadang kalau saya kalau ingat mati kadang agak, apalagi kalau yang masih muda-muda, agak kayak jauh lah nih, kayaknya saya masih baru umur 20 misalnya gitu ya. Nah tapi nggak usah mati dulu nih. Saya kadang suka berpikir gitu ya, ketika saya misalnya mau menunda ngaji gitu ya, maghrib ke isya tuh enak tuh kalau kita nunggu setelah sholat maghrib dengan sholat ngaji ya, dengan baca Al-Quran. Itu kalau enggak lah atau gimana, itu saya nanti kalau tiba-tiba kita suara saya pecah rusak gimana ya, saya nggak bisa ngaji lagi, atau mata saya tiba-tiba lagi praktek kelilipan serpihan gigi terus buta, saya nggak bisa baca lagi gitu kan. Jadi saya belum mikir sampai jauh ke kematian, kadang udah berpikirnya yang seperti itu dulu gitu. Jadi di situ paling ya jadi bikin kita nggak mau menunda gitu ya. Karena memang beda ya kalau ketika di awal waktu sama di akhir tuh kayaknya makin godaannya makin banyak, lama-lama juga makin kayak agak lebih susah untuk khusyuknya gitu ketika udah buru-buru dan sebagainya gitu. Mungkin hal itu di samping banyak yang sudah bilang tadi, salah satunya kumpul dengan orang-orang soleh, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik gitu ya, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang batin. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, jauh dari kemaksiatan, jauh dari yang seperti itu sih gitu. Tadi juga kalau misalnya itu dibilang hadisnya juga ada ya, kalau kita kumpul sama penjual minyak wangi nanti ketularan wanginya walaupun nggak beli minyak wanginya gitu ya. Atau sebaliknya kalau dekat pandai besi ya bisa kena apinya, keceritaan apinya gitu. Jadi ya ini udah bagus banget teman-teman yang insya Allah mulai hari ini ya offline ya semoga aman ya. Iya, nggak ada pandemi lagi insya Allah. Baik, terima kasih sekali Dokter Karissa. Subhanallah ya, inspirasi sekali Dokter Karissa berani dengan umur keislaman yang baru 1 tahun sampai 2 tahun ya, tapi ilmu yang luar biasa kalau saya bilang. Lalu kita sebenarnya yang sudah lama dari Islam ya, tidak seperti dokter kedekatan Al-Quran, mencari kebenaran. Subhanallah, semoga tetap istiqomah ya Dok. Dari pengalaman beliau dapat kami ambil bahwa hidayah itu memang mahal. Jadi bersyukurlah kita yang sudah mungkin dari kecil dilahirkan dalam Islam. Nikmat iman, nikmat Islam itu sungguh luar biasa ya Dok. Demi saya bilang tadi, selalu ingin berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Kalau kita mencintai seseorang, kita pengennya berdekat-dekatan mulu ya Dok ya. Ini Dokter Karissa berdekat-dekatnya dengan Al-Quran terus ya Allah Subhanahu. Tidak memikirkan dunia lagi. Itu tadi anak-anak masih kehidupan kan ya Dok? Alhamdulillah masih sehat ya Dok ya. Ya alhamdulillah. Baik, kita tutup kajian ini dari doa dari